Saya yang ke Mas Budiari menjawab pertanyaan menggantung tadi, ada dua nama, yaitu nama Ketua Kadin, kemudian juga ada nama Muldoko di sana. Kenapa dua nama ini muncul? Apa alasannya dua nama ini muncul? Kalau nama muncul ya jangan ditanya ya, berarti ada yang menggerakkan di bawah di setiap provinsi, begitu loh. Oke, menggerakkan, tapi Tetapi apa alasannya begini loh, saya mau ketika kasih digerakkan dulu. itu apa? Apa yang menjadi nilai Ya, tambahnya begitu? ada pendukung beliau-beliau ini yang juga bergerak di daerah gitu loh. Ketika proses musrah itu berlangsung, seperti misalnya Pak Arsyad Rashid ini kan Kadin, jadi teman-teman buruh banyak mengorganisir diri setiap musrah hadir untuk mengavote Pak Arsyad Rashid. Begitu aja penjelasannya. Tetapi yang pasti gini loh, saya cuma mau kasih intinya sebenarnya Mbak. Ya. Bahwa Pilpres 2024 ini masih sangat dinamis. Karena siapa yang dideklarasikan atau digadang-gadang menjadi capres bisa jadi juga jadi cawapres gitu loh. Jadi kita jangan juga, kita di teman-teman di panitia musrah dan para relawan Jokowi yang menggagas musrah ini juga sadar bisa jadi capres, yang capres bisa bergabung, dan juga ada ide-ide Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar atau juga Pak Prabowo Erlangga gitu loh, atau Pak Ganjar Erlangga. Jadi semua masih serba mungkin sampai November 2023. Ya. Begitu Mbak. Baik. Jangan kotak-katik ini analisisnya wapres gini. Siapa tahu yang capres jadi gabung. Oke. Jadi Dulu. Ganjar Prabowo mungkin. Prabowo Ganjar mungkin ya? Ganjar Prabowo mungkin, Prabowo Ganjar mungkin, Prabowo Erlangga mungkin, Prabowo Ganjar Ganjar, Erlangga mungkin. Prabowo Ganjar. Oh ya, semua kan masih serba mungkin, kita lihat aja kan. Oke. Dan kita bicara kemungkinan, kalau soal mungkin. Berapa persen kemungkinannya? Berapa persen? Kemungkinan itu soal lain, gitu loh. Jadi maksud saya begini Mbak, jangan kita berpatokan pada capres, cawapres. Kalau kotaknya cawapres, cawapres saja gitu. Enggak juga, karena siapa tahu yang dari capres bisa jadi cawapres kan begitu. Iya, tadi ditanya sama Gus Coy, berapa persen kemungkinannya Prabowo Ganjar? Saya bukan ahli survei, katanya Pak Burhan aja lah kalau soal persen-persenan. Baik, Gitu loh. kalau gitu saya ingin ke Gus Coy. Gus Coy, dari nama-nama bacawa pres yang kemudian muncul di musrah ini, jangan-jangan ada beberapa nama yang juga sebenarnya lagi digodok nih oleh Nasdem dan juga koalisi untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nasdem kan terbuka. Dan yang ditampilkan itu ya bagus semua lah. Iya kan, kalau kita lihat persoalan secara survei mereka masih kecil itu iya, betul. Kan begini, kadang orang punya kemampuan, punya kapasitas yang bagus, tapi memang bagi rakyat itu tidak menarik untuk jadi pemimpin. Tapi cukup menjadi pembantu pemimpin, pendukung pemimpin. Seorang ilmuwan belum tentu cocok jadi pemimpin, tapi menjadi pemasok ilmu, menjadi pekerjanya, menjadi penasehatnya. Memang Mas Buhar punya rumusnya lah. Jadi mengapa rakyat itu tidak otomatis menyenangi yang pinter? Kenapa rakyat itu kadang cukup memilih yang bodoh, yang penting mungkin dia agak merakyat atau apa. Ini maksudnya agak satir loh Gus Coy, maksudnya gimana ini Gus Coy dengan kalimat terakhir Gus Coy tadi? Ya, enggak, itu tuh fenomena umum ya, bukan hanya soal presiden. Itu termasuk di daerah-daerah untuk bupati, untuk gubernur, kan begitu. Termasuk di pileg. Profesor, doktor nggak terpilih, tapi anak SMA yang baru kemarin bisa terpilih, kan bisa begitu. Jadi ini, ya, Mas Burhan yang bisa menjelaskan dengan ilmunya. Oke, tapi bagi Nasdem, apakah kriteria dari rakyat tadi yang lebih mementingkan popularitas, lalu kemudian lebih terasa merakyat, itu juga menjadi pertimbangan bagi Nasdem untuk memilih bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan? Oh iya, idealnya kan ada kapasitas, ada jejak rekam yang bagus, tapi juga populer, tapi juga elektabilitasnya tinggi. Itu idealnya, tapi cari yang ideal seperti itu kan hampir tidak ada. Tapi nama-nama yang dimunculkan tadi saya kira secara kapasitas, secara rekam jejak dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, mereka saya kira semuanya punya kapasitas ya, punya rekam jejak yang pada umumnya bagus lah. Oke. Gitu.
Nah, ini kan mereka keempat nama ini menurut Gus Coy punya rekam jejak yang bagus. Sampai sekarang kan Nasdem sudah mendeklarasikan bahwa Anies Baswedan ini akan menjadi calon presidennya. Nah, untuk calon wakil presidennya sendiri, apakah jangan-jangan ada satu saja di antara 4 nama yang dideklarasikan oleh Musra ini, Gus Coy? Ya. Jadi sampai hari ini kita masih terbuka dengan calon-calon, tapi yang penting kan kita ingin menang. Nah ini persoalannya kan di sini. Kita ingin menang. Untuk menang, kata ilmunya Mas Burhan itu kan elektabilitasnya harus tinggi. Nah, di situ kan. Ketika kita bicara elektabilitas tinggi, kadang menyampingkan yang lain-lain. Karena kita ingin menang. Inilah salah satu kelemahan pemilihan langsung dalam sebuah demokrasi. Oke. Kan? Baik, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, efek endorsement dari Musra untuk Pak Joko Widodo untuk mengusulkan nama-nama ini sebenarnya apa sih, Mas Burhan? Mungkin bisa dianalisa dari hal ini. Maknanya? Iya. Iya, gini, Musra ini yang dilakukan oleh relawan Jokowi, mungkin secara elektoral efeknya tidak signifikan, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya. Karena bagaimanapun kan yang diusung bukan Pak Jokowi sendiri. Yeah. Pak Jokowi tidak bisa maju 2024. Ya. Tetapi secara makna politik sangat. Karena bagaimanapun relawan Jokowi membawahi puluhan atau mungkin ratusan organ pendukung Pak Jokowi yang ketika menyebutkan nama-nama capres dan cawapres sesuai dengan pilihan musra yang dihelat oleh relawan Jokowi, itu secara politis signifikan karena diasosiasikan dengan figur Presiden Jokowi yang approval ratingnya tinggi, ya. Data saya 78,5%, data lembaga survei Indonesia, Jayadi Hanan 82%. Artinya punya efek terutama dalam konteks dinamika elektoral yang sangat sengit karena 3 nama teratas capres, baik itu Ganjar, Pak Prabowo maupun Mas Anies, itu selisihnya tidak terlalu jauh. Mas Burhan, nah, pada titik itu nama-nama tadi yang di-endorse jadi penting. Dari karena 4 singkat asosiasinya saja dengan Presiden Jokowi. Mas Burhan, singkat saja, dari 4 nama ini, kalau dilihat dari kriterianya, kira-kira yang mana yang tingkat approval-nya cukup tinggi akan diterima oleh Presiden Joko Widodo, kalaulah memang ada salah satu di antaranya, lihat dari background-nya mereka masing-masing? Iya, dari 4 nama ini, lagi-lagi ini di luar dari kritik saya tadi ya, kenapa ada nama seperti Ridwan Kamil atau Erick Thohir yang cukup moncer di survei tetapi tidak muncul dalam usulan musra. Tapi di luar daripada itu, dari 4 nama ini ada 2 nama yang relatif elektabilitasnya itu cukup kompetitif. Yang pertama adalah Sandiaga Uno, yang kedua adalah Mahfud MD. Nah, 2 nama yang lain lagi-lagi tanpa mengurangi rasa hormat karena logika elektoral itu tidak selalu berbanding lurus dengan logika intelektual. Nah, ini tidak muncul ya, misalnya Pak Muldoko atau Pak Arsyad Rashid. Ya. Baik, nanti kita akan tunggu apakah kemudian bisikan Pak Joko Widodo kepada koalisi ini akan sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Musra. Kita nanti tunggu tanggal mainnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum. Pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan membuat berbagai kalangan masyarakat khususnya tenaga kesehatan menjadi terbelah. Kita bahas selepas jeda, tetaplah bersama kami.